Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya ingin hadirkan suatu berita yang menarik, masih juga terkait dengan masalah pencapresan Anies. Usaha untuk pihak lain menjegal Anies luar biasa, berbagai macam cara dilakukan. Kali ini saudara sekalian, sampai majalah Tempo, cover majalah Tempo dipalsukan. Sampul majalah Tempo ya, dipalsukan dalam rangka untuk menyerang Anies Rashid Baswedan. Sehingga ada tanggapan dari seorang aktivis 95-98 mengatakan pelakunya adalah anti demokrasi. Tujuannya untuk merusak citra Anies Rashid Baswedan dengan teman-temannya yang memberi dukungan kepadanya. Sampul majalah Tempo dipalsukan. Hal ini dimuat di Mall Jakarta ya, pada tanggal beritanya pada tanggal 11 Juni 2023. Berita seperti ini. Judul beritanya, beredar sampul palsu majalah serang Anies, aktivis 98 pelakunya anti demokrasi. Dan sebentar juga kita akan sertakan di video kita ini foto tentang majalah sampul yang palsu itu, sampul majalah Tempo yang dipalsukan itu. Nah, dikatakan saudara sekalian, beredar sebuah sampul palsu majalah Tempo yang menyerang bakal capres Koalisi Perubahan untuk Kesatuan KPP Anies Rashid Baswedan di media sosial hari ini. Dalam cover majalah tersebut terdapat judul Utang (2) ya. Sugeng Suparwoto bohir Anies yang terlibat banyak kasus. Ada pula judul Dana Suap Pertamina mengalir ke Anies, katanya. Itu dipalsukan dan dibuatkan narasi seperti itu. Nah, selain itu, dalam cover palsu tersebut juga disebut Anies menerima aliran dana proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Bayangkan coba betapa takutnya mereka kepada Anies, sehingga berita palsu fitnah diproduksi masif sedemikian rupa sehingga merusak Anies di mata publik dengan berita hoax, berita palsu yang mereka sebarkan. Nah, kita teringat saudara sekalian, maka kita pun bertanya, masih tetap relevan. Lah, kalau Anies itu tidak kuat ya, tidak kuat di Pilpres ini sebagai salah satu calon underdog sebagaimana yang diberitakan oleh para bohir-bohir lembaga survei yang mereka produksi yang per tiap minggu itu. Mengapa ini diproduksi Anies diserang habis-habisan dengan fitnah, bahkan memalsukan ke tingkat membuat tampilan-tampilan palsu, sampai ke majalah Tempo punya cover saja dipalsukan oleh mereka yang oleh aktivis 98 dianggap sebagai anti demokrasi. Kalau saya bukan hanya sekadar anti demokrasi, cara-cara seperti ini menghalalkan segala cara komunisme yang biasa dalam tradisi politik komunisme melakukan hal seperti ini. PKI lah ya. Nah, kalau begitu siapa? Kalau begitu Anies ini, lawan-lawan Anies ini adalah lawan-lawan orang-orang yang didukung oleh PKI. Kalau menurut analisa Pak Baiduri tadi, bahwa salah seorang capres jelas didukung oleh PKC, Partai Komunis China, pemerintah Cina, ya jelas di belakangnya adalah PKI, termasuk sisa-sisa PKI yang ada di Indonesia. Maka kita ini, Anies terutama, dan pendukungnya berhadapan dengan komunisme laten yang bekerja selama ini di bawah tanah di Indonesia. Sehingga dan mereka mungkin tahu persis bahwa Anies adalah orang yang akan getol melawan komunisme, ya, bangkitnya komunisme di masa depan di Indonesia ini, sekaligus juga akan banyak mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah
yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga mereka sejak awal menyebar fitnah, macam-macam penghadangan dilakukan, termasuk salah satu dengan cara seperti ini. Nah, baiklah kita bacakan terus-menerus, kawan-kawan sekalian, bacakan berita ini. Pendiri Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98, Agung Nugroho, menyesalkan masih digunakannya cara-cara kotor dan keji hanya untuk menjatuhkan citra Anies Baswedan. Pelakunya adalah orang-orang yang anti demokrasi sehingga menggunakan cara-cara kotor dan fitnah, kata Agung dalam keterangannya Minggu 11 Juni 2023. Selanjutnya dikatakan Agung yang juga Ketua Umum Rekan Indonesia ini mengaku heran masih ada pihak-pihak yang menggunakan cara primitif dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini membuktikan bahwa para pesaing Anies Baswedan tidak percaya diri dan takut kalah dalam Pilpres 2024. Dan bukti bahwa geliat perubahan dibawa ide-ide yang dibawa oleh Anies Baswedan punya pengaruh yang sangat besar. Nah, Agung berkeyakinan Anies akan menyikapi dengan senyum ketika tahu ada cover palsu majalah terkenal yang memfitnah dirinya. Cover palsu itu juga tidak berpengaruh sama sekali di basis massa pendukung Anies, kata Agung. Mereka melakukan cara kotor, mungkin karena cara-cara elegan mereka sudah habis stoknya. Seperti banyak kasus fitnah lainnya, Agung berpendapat Anies tidak akan membawa kasus cover palsu tersebut ke ranah hukum. Anies figur yang sangat paham berdemokrasi. Bagi Anies mungkin itu dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh tulisan ini, terutama dikomentar oleh kawan yang peduli terhadap demokrasi yang merupakan aktivis 98 Pak Agung tadi. Nah, kawan-kawan sekalian memang sangat memprihatinkan ya. Cara-cara kotor dan cara-cara kotor ini menjadi tradisi PKI sejak dulu menurut pengetahuan kita ya dalam melakukan pergerakan Indonesia. Dan apalagi tadi dikatakan bahwa PKI, Partai Komunis Cina, telah beroperasi berbulan-bulan di sana dalam rangka menyiapkan seorang kandidat dan berupaya untuk menghalangi kandidat yang lain untuk menang. Dan saya kira yang lalu juga seperti itu, bahwa PKC ikut campur dalam pemilu ya, sehingga hasilnya kenapa rejim ini berpihak kiblatnya ke pemerintahan Tiongkok. Mulai dari investasi sampai kepada cara-cara membasmi para demonstrasi juga mirip-mirip seperti itu yang lalu-lalu. Nah, karena itu untuk berkelanjutan ini ya akan dilakukan. Kita berharap bahwa rakyat akan melawan dalam pengertian bahwa tidak akan mengikuti kampanye mereka dan pengertian tidak akan memilih mereka. Karena kalau memilih mereka maka Indonesia akan semakin sengsara di masa depan dan tidak akan terjadi perbaikan yang signifikan akan datang. Mudah-mudahan Pak Anies dan Pak Anies Baswedan mendapatkan tambahan partai selain Demokrat yang diduga dia mulai melenceng, mulai tunduk terhadap rejim ini dan dia menyerah ya, sehingga dia akan cenderung mulai akhir-akhir ini untuk bergabung dengan PDIP. Mudah-mudahan itu masih tanda tanya, tetapi sebaiknya Nasdem dan PKS kalau memiliki idealisme Pak Surya Paloh tidak boleh cepat menyerah, tegak dengan idealismenya dan anti komunisme tentunya. Pak Surya Paloh misalnya ingin perbaikan bangsa ini lebih baik di masa akan datang, dia tetap teguh pada idealismenya dan berupaya untuk mencari partner partai lain yang segaris, terutama misalnya Partai Golkar. Karena Partai Golkar itu kalau misalnya pemerintahan ini masih di backup oleh komunis, memang sasaran mereka untuk menghancurkan Partai Golkar. Seluruh infrastruktur yang ditinggalkan oleh Pak Harto, Orde Baru akan dihabisi oleh operasi Naga Merah ini. Jadi Golkar jangan percaya terhadap keberlanjutan ideologi Naga Merah. Kalian hanya dipakai, setelah itu bisa dibuang. Buktinya sekarang ini kesana mentok, kesini mentok, ya bergabung aja ke koalisi pembaharuan supaya bisa mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang 45
Undang-Undang Dasar 45 dan menutup pintu rapat-rapat bangkitnya PKI komunisme di masa depan di Indonesia. Begitu, dan kita berharap bahwa negara-negara seperti Amerika Barat yang anti komunis ya ikut membantu supaya komunisme jangan menanam kuku dan operasi leluasa untuk memenangkan seorang capres yang mereka cita-citakan di pemilu 2024 yang akan datang. Jadi kita berharap yang selama ini diduga bahwa banyak Amerika dan sekutunya Eropa biasanya melakukan juga penetrasi dalam rangka menjaga demokrasi, keberlangsungan sistem demokrasi dan kemanusiaan di negara-negara yang dianggap juga sekaligus menjadi mitra demokrasi dan gagasan-gagasan besar yang mereka bawa selama ini. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.